Sinta. Apa kabar Kak Keren? Puji Tuhan, selalu luar biasa. Apa kabar adik-adik? Pasti juga sama-sama, semuanya sehat dengan Tuhan. Hari Minggu lagi ya Kak ya. Waktunya kita untuk Beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. betul sekali. Baik, sebelum kita memuji besarkan nama Tuhan, semua sudah siap belum? Oke, yang sudah bangun tidur, siap-siap ya mau beribadah ya. Oke ya, sudah semuanya bagi berdiri ya. Nanti kakak mau berdoa ya. Nanti berdoa, semuanya siap. Buka tangan, tutup matanya. Silakan. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Lipat tangan, ikuti kakak Sinta berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Pagi saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, membesarkan nama-Mu. Tuhan tolong kepada kami, biarlah kami semua sungguh-sungguh memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan? Kita siap memuji Tuhan? Siap Kak. Kalian juga siap. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita bakal pujian apa? Senang, Senang. senang. Semuanya tangan. Selalu senang, oh senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang, senang, selalu senang. Senang, selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang, senang, selalu senang, oh senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau melihat berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan melalui kakak-kakak yang akan bercerita di pagi hari ini. Baik semuanya, kita bagi berdiri, tutup mata, lipat tangannya. Kita ngomongkan pujian. Sayang, sayang, disayang. Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku
disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua murid-murid-Mu Tuhan yang beribadah di hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Segala apa yang kami perlukan, segala apa yang kami butuhkan, selalu Engkau sediakan. Bahkan sebelum kami menyampaikan permohonan itu, Engkau sudah tahu menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami kesayangan-Mu, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, murid-murid yang ada, yang pagi hari sudah rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka boleh mempersiapkan telinga yang baik Tuhan, hati yang baik Tuhan. Sehingga setiap perkataan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, ini boleh mereka dengar, boleh mereka renungkan, bahkan boleh mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, sertai pemberitaan firman-Mu Tuhan, untuk menjaga dan juga menyertai sampai ibadah sekolah minggu ini selesai Bapak. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan semua, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Pastinya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, duduk yang manis, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, siapa di sini yang pernah bermimpi? Angkat tangannya semuanya. Nah, kalau mimpinya itu isinya ya Tuhan Yesus datang, terus bilang nih sama adik-adik, kalau Tuhan Yesus mau memberikan apa aja yang adik-adik minta. Siapa yang pernah bermimpi seperti itu? Nah, kalau Tuhan Yesus bilang nih, apa yang kamu minta akan aku berikan, kira-kira seneng gak ya? Wah, pastinya seneng ya adik-adik. Orang tua kita aja kalau bilang, misalnya nih kayak Kak Santi punya anak nih ya adik-adik. Terus Kak Santi bilang sama anaknya Kak Santi, apa yang diminta boleh dikasih nih. Wah pasti dia senang. Apalagi kita ya adik-adik kalau Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu minta akan saya berikan. Wah kita semua pasti senang. Nah firman Tuhan hari ini berkisah tentang seseorang yang didatangi Tuhan Yesus lewat mimpi. Terus Tuhan Yesus bilang, apa yang diminta akan aku berikan. Kira-kira siapa ya orangnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, hari ini firman Tuhannya berkisah tentang Bapak Salomo yang diberikan sesuatu. Jadi Tuhan Yesus itu datang lewat mimpi, terus bilang nih, Bapak Salomo mau apa? Terus akan diberikan. Terus Bapak Salomo meminta sesuatu. Nah,
yang mau tahu Bapak Salomo kira-kira minta apa ya? Kita dengerin ya ceritanya. Nah, sebelumnya adik-adik, nih, bangsa Israel itu udah ditunjuk sama Tuhan Yesus akan dipimpin oleh seorang raja. Lewat Nabi Samuel, seseorang itu diurapi, yaitu Bapak Daud. Nah, tapi ternyata Bapak Daud ini harus menunggu adik-adik. Menunggu siapa ya? Menunggu waktunya Tuhan. Jadi bukannya waktunya manusia ya adik-adik ya. Menunggu waktunya Tuhan adik-adik. Nah, setelah Raja Saul meninggal, barulah Bapak Daud ini naik menjadi seorang raja. Jadi ini Raja Daud ini memimpin bangsa Israel adik-adik. Nah, bangsa Israel dibawa kepemimpinan Raja Daud menjadi bangsa yang kuat adik-adik. Bangsa yang hebat. Siapa yang hebat? Bangsa Israel. Bukan Raja Daud. Bukan juga adik-adik. Tetapi yang hebat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai Raja Daud. Sehingga setiap Raja Daud pergi berperang, Raja Daud selalu menang adik-adik. Karena siapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus selalu menyertai Raja Daud? Ada yang tahu nggak? Karena Raja Daud hidup berkenan di mata Tuhan. Hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi Kak Santi, Raja Daud nggak pernah salah ya? Enggak adik-adik, Raja Daud itu kan manusia, jadi pernah salah. Tetapi ketika Raja Daud salah, dia langsung sadar dan memohon ampun sama Tuhan. Terus dia menerima konsekuensi atau hukumannya kalau dia berbuat salah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik berbuat salah, adik-adik meminta maaf, memohon ampun sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik menerima hukuman, adik-adik nggak boleh marah. Karena itu akibatnya dan itu menjadi peringatan kepada kita untuk kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, adik-adik, tapi Raja Daud itu kan manusia. Semakin lama adik-adik usianya semakin bertambah. Jadi makin lama dia semakin tua. Dan dia tahu kalau usianya itu tidak akan lama lagi. Sehingga adik-adik Raja Daud ingin mencari nih siapa yang akan menggantikan dia untuk memimpin bangsa Israel. Dia punya beberapa anak laki-laki adik-adik. Tetapi pilihannya jatuh kepada Bapak Salomo. Nah, dia bilang nih sama Bapak Salomo. Dia kasih nasihat. Bapak Salomo itu harus hidup berkenan kepada Tuhan. Harus hidup seturut kehendak firman Tuhan. Harus setia kepada Tuhan adik-adik. Nah, tiba waktunya akhirnya adik-adik Raja Saul, salah ya kakak. Raja Daud. Nah, Raja Daud meninggal. Nah, habis itu digantikan sama tadi siapa? Bapak Salomo. Nah, Bapak Salomo ini ya adik-adik dari pemerintahan papanya tuh Raja Daud, tabut perjanjian sudah dibawa ke Yerusalem. Tetapi adik-adik bait Allah waktu itu belum dibangun. Sehingga waktu itu bangsa Israel kalau mau ibadah, mau mempersembahkan korban syukuran, harus pergi ke bukit korban syukuran adik-adik. Nah, adik-adik setelah Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran, wah banyak ya adik-adik. Tiba-tiba pada malam hari Tuhan Yesus datang ke dalam mimpi Raja Salomo. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu ingin aku berikan kepada kamu. Wah adik-adik Raja Salomo ditanya seperti itu. Raja Salomo waktu itu masih muda adik-adik. Kira-kira Raja Salomo minta apa ya? Minta kekayaan? Bukan. Oh minta kekuasaan? Bukan juga. Tahu nggak adik-adik? Raja Salomo meminta hikmat. Dia cuma minta hikmat adik-adik sama Tuhan. Kenapa sih Raja Salomo meminta hikmat? Karena Raja Salomo tahu adik-adik, dia masih sangat muda. Sehingga dia belum tahu adik-adik mana yang baik, mana yang benar. Dalam mengambil keputusan dia juga masih belum mengerti adik-adik. Sehingga dia butuh hikmat daripada Tuhan. Sehingga adik-adik dia hanya minta satu, hikmat. Padahal ya adik-adik, Raja Salomo itu kalau mau minta kekayaan bisa adik-adik. Minta kekuasaan bisa juga.
umur panjang. Wah, lebih-lebih bisa adik-adik. Tetapi Raja Salomo tidak meminta itu. Raja Salomo hanya meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan Yesus kasih nggak ya? Kasih adik-adik, karena menurut Tuhan Yesus, apa yang diminta Raja Salomo itu baik adanya. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo adik-adik. Nah, tapi adik-adik, memang yang Tuhan kita punya itu Tuhan yang baik ya adik-adik. Raja Salomo hanya meminta hikmat loh adik-adik, tetapi Tuhan memberikan kekayaan, memberikan kekuasaan, umur panjang. Dalam Raja Salomo berperang nih kepada musuh-musuhnya, Raja Salomo disertai dan menang adik-adik. Nah, dari kisah ini adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar ya adik-adik seperti Raja Salomo. Walaupun dia masih muda adik-adik, tapi dia tidak tamak adik-adik, tidak rakus. Padahal yang kayak Kak Santi bilang, dia bisa minta kekayaan, dia bisa minta kekuasaan, umur panjang, tetapi dia tidak minta itu adik-adik. Dia hanya meminta hikmat. Yang paling penting itu adik-adik, dia meminta hikmat. Nah adik-adik, di sini kita belajar ya adik-adik. Kalau adik-adik bingung dalam mengambil keputusan, atau aduh aku bingung ya, harus yang mana, harus ini apa itu ya. Nah adik-adik, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita meminta petunjuk, minta Tuhan berikan hikmat adik-adik. Agar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, terlebih adik-adik apa yang kita ambil itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan hari ini, belajar seperti Raja Salomo, tidak rakus adik-adik, tidak tamak. Padahal kan yang tadi Kak Santi bilang, dia bisa minta loh adik-adik, yang lain. Tetapi dia hanya meminta hikmat dari Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita mau belajar ya adik-adik. Kita semakin harinya kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Agar apa adik-adik? Agar yang kita perbuat, kita lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga adik-adik kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Seperti ini adik-adik, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami selalu Tuhan, agar apa yang kami perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami juga Tuhan hikmat, agar kami Tuhan tidak salah langkah, agar kami Tuhan apa yang kami perbuat boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.